Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ratu Zakia. Saya dari Prodi PAUD dengan NIM 202304130009. Ini saya sudah menyiapkan kurikulum yang telah saya buat sendiri, yaitu kurikulum Raudatul Atfal Al-Fitrah. Baik, mungkin saya di sini akan menceritakan sejarah singkat sedikit tentang awal mula berdirinya Raudatul Atfal Al-Fitrah ini. Sejarah singkat awal mula berdirinya Raudatul Atfal Al-Fitrah ini adalah prakarsa beberapa orang muda yang mempunyai visi bahwa lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari-cari pekerjaan yang selama ini sangat sulit untuk didapatkan. Pemrakarsa tersebut terdiri dari 7 orang yang diketahui oleh saudara Muhammad Ali MPD, kemudian mendirikan organisasi sosial yang bernama Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Inteligensi Emosional Spiritual pada tahun 2002 yang bergerak di bidang pendidikan dan konsultasi psikologis. Di sini juga kita bisa lihat ada identitas RA-nya. Di sini juga bisa kita lihat kegiatan dan hasil pembelajaran. Standar kompetensinya itu pembiasaan moral dan nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Itu pencapaian kompetensinya ada di 95%, 85%, dan pengayaannya 5% dan 15%. Yang kedua, kemampuan dasar berbahasa kognitif itu pencapaian kompetensinya di 85% dan 90%. Pengayaannya 15% dan 10%. Di sini kita bisa lihat juga ada implementasi hasil kegiatan gugus di RA, juga ada kegiatan pendidikan anak seutuhnya. Kita masuk bab pertama, kurikulum Satuan RA Al-Fitrah. Latar belakangnya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya kita bisa lihat dalam penyusunan KTSP, Raudatul Atfal ini berpedoman kepada siapa aja. Nah, lanjut. Yang ketiga, tujuan penyusunan KTSP. Tujuan pengembangan KTSP ini untuk dijadikan acuan bagi satuan pendidikan Raudatul Atfal dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan, yaitu mengarah kepada tujuan satuan pendidikan itu sendiri. Yang keempat, prinsip pengembangan KTSP, yaitu sesuai dengan relevansi setiap kelompok atau satuan pendidikan. Di bawah ini koordinasi dan supervisi kantor Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Lanjut, yang pertama berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Dan juga ada acuan operasional penyusunan KTSP. Yang pertama, pengembangan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keberagaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja. Yang keenam, pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, agama. Yang kedelapan, dinamika perkembangan global. 9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 11. Kesetaraan gender. Dan yang terakhir, ke-12, karakteristik satuan pendidikan. Lanjut ke bab 2. Karakteristik kurikulum RA Al-Fitrah. Disusun dengan mengusungkan nilai-nilai Islam sebagai dasar untuk pembangunan karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain kepemimpinan, jujur, kreatif, dan lain-lain. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di lembaga RA Al-Fitrah ini. Adapun program khusus sebagai program unggulan pada Raudatul Atfal ini berupa pidato pendek, pembacaan hadis melalui gerakan, pengenalan seni daerah, kegiatan outing class, dan sebagainya. Lanjut ke visi, misi, dan tujuan RA Al-Fitrah. Visi Raudatul Atfal Al-Fitrah ini, yang pertama, jadikan anak Indonesia yang bermartabat, cerdas, dan bermoral Islam.
Kedua, misi Raudatul Atfal, mengenali dan mengembangkan potensi anak secara maksimal. 3. Tujuan Raudatul Atfal Al-Fitrah ini menyiapkan generasi bangsa yang memiliki intak dan intek yang bermoral Islam. Lanjut, C. Pengorganisasian pembelajaran. Di sini ada pembelajaran intrakurikuler. Di sini ada pembelajaran di semester awal, yaitu Aku Anak Indonesia yang Percaya Diri dalam pendekatan proyek. Dan dunia sains sekitar kita, akhlak mulia dan kehidupan sehari-hari dialokasikan dalam 17 minggu. Di rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran dan elemen capaian pembelajaran di sini bisa kita lihat. Ada elemen capaian pembelajaran nilai agama, bukti. Tujuan pembelajarannya mempraktikkan nilai kewajiban agamanya. Lanjut saja. Nah, yang kedua, pengorganisasian topik dan tujuan pembelajaran. Sini ada topik dan subtopik. Aku Anak Indonesia. Ada topik dan subtopiknya. Yang pertama, Hari Anak Nasional. Kedua, peringatan hari. Yang ketiga, kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, festival budaya. Tujuannya kita bisa baca sendiri. Ada juga dunia sains sekitar kita. Terus, akhlak mulia dan kehidupan sehari-hari, sampah di sekitarku, air untuk kehidupan, dan kebun vertika. Lanjut, yang ketiga, pengaturan bahan belajar. Di sini ada jumlah jam pelajaran per hari, ada juga per minggu dan pelajaran per tahun. Kalau per hari itu 210 menit, sekitar 3,5 jam. Yang per minggu 1050 menit, dilaksanakan itu dalam 5 hari efektif. Sedangkan pelajaran yang per tahun itu 595 jam 60 menit, sekitar 35.700 menit. Dalam setahun itu sama dengan 34 minggu atau minimal dalam setiap semester sama dengan 17 minggu. Di sini juga ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang pertama, pendampingan. Yang kedua, ada evaluasi. Dan yang ketiga, ada pengembangan profesional. Lanjut, integrasi ketiga komponen. Yang pertama itu ada pendampingan dan evaluasi. Nama kegiatannya supervisi pembelajaran. Alokasi waktunya itu 1 kali dalam sebulan. Keterangannya, supervisi pelajaran dilaksanakan sesuai dengan program supervisi. Yang kedua, motoring, yaitu alokasinya 1 kali dalam sebulan. Keterangannya, dalam motoring kepala sekolah bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memberikan inspirasi kepada guru. Dan yang terakhir, penilaian kinerja guru. Alokasi waktu itu 1 kali dalam 1 semester. Keterangannya, PKG menjadi dasar pembuatan raport guru. 2. Pengembangan profesional guru. Nama kegiatan ini in-house training. Alokasi waktunya itu 1 kali dalam 3 bulan. Keterangannya, guru melakukan diskusi internal dan berbagai praktik baik dalam lingkungan satuan PAUD. Yang kedua, KKG. Itu alokasinya 1 kali dalam sebulan. Keterangannya, guru berbagi pengalaman dan praktik baik pembelajaran dengan para guru sekaligus. Yang terakhir, workshop, seminar, dan pelatihan tentang PAUD. Itu alokasinya menyesuaikan dengan jadwal dari penyelenggaraan kegiatan. Keterangannya, guru mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang PAUD. F. Evaluasi pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, pengelolaan hasil asesmen. Dan yang terakhir, pelaporan kemajuan belajar. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan Raudatul Atfal Al-Fitrah ini menggambarkan perencanaan program secara menyeluruh selama 1 tahun ajaran sesuai dengan karakteristik serta visi misinya. Harapannya, kurikulum operasional Satuan Pendidikan Raudatul Atfal Al-Fitrah ini dapat dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua, serta pihak terkait dalam melaksanakan layanan TK secara holistik integratif. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan Raudatul Atfal Al-Fitrah ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi perbaikan dalam pelaksanaan.
Maka saran dan masukan tetap dibutuhkan agar Raudatul Atfal Al-Fitrah ini dapat memberikan layanan yang terbaik untuk anak. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang kurikulum operasional RA Al-Fitrah yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.